Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Wildasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kas dan penilaian investasi. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian kas, kedua, aliran kas, ketiga, laporan arus kas, dan yang keempat, anggaran kas, yang kelima, penilaian investasi. Nah, apa itu kas? Jadi, kas itu adalah alat pembayaran yang bebas dan siap dipergunakan untuk kegiatan dalam perusahaan. Nah, arti siap itu berarti perusahaan harus siap menyediakan kas untuk kepentingan perusahaan. Nah, terus bebas berarti perusahaan ini bebas mengeluarkan kasnya untuk kepentingan perusahaannya tersendiri. Jadi, adapun perbedaan cash outflow dan cash inflow. Jadi, cash outflow itu adalah aliran arus kas yang isinya berbagai macam transaksi, terus digunakan untuk beban pengeluaran perusahaan. Adapun beberapa contoh dari cash inflow yaitu adanya pembayaran hutang, pembelian aktiva tetap, pengeluaran biaya gaji karyawan, dan pembayaran pajak dan sewa, dan lain-lain. Nah, sedangkan cash inflow itu adalah aliran arus kas yang dimana berisi tentang semua transaksi yang memberikan pemasukan terhadap perusahaan. Nah, adanya pemasukan perusahaan ini, maka modal perusahaan ini akan bertambah, sehingga pertumbuhan perusahaan bisa juga mengalami peningkatan. Adapun contoh dari cash inflow yaitu seperti penagihan piutang, penjualan barang atau jasa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih itu pengertian dari anggaran kas? Jadi, anggaran kas itu merupakan pencatatan yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Nah, jadi aktivitas operasi itu adalah laporan arus kas yang mengacu pada yang benar-benar berasal dari bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, dengan kata lain, aktivitas operasi ini bisa diartikan sebagai laporan cash flow yang di dalamnya terdiri dari semua kegiatan operasional perusahaan. Adapun contoh dari aktivitas operasi cash flow seperti gaji karyawan, pajak, penjualan barang atau jasa, pembelian barang untuk produksi, dan beban operasional lainnya. Selanjutnya, aktivitas investasi. Jadi, aktivitas investasi itu adalah laporan arus kas yang dimana di dalamnya berisi tentang penjualan atau pembelian aktiva tetap. Nah, adanya aktivitas cash flow investasi ini, maka nilai transaksi yang akan mempengaruhi kas harus dimasukkan. Adapun beberapa contoh dari aktivitas investasi yaitu seperti penjualan, pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang, pembelian peralatan, perawatan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan itu adalah laporan aktivitas cash flow yang dihasilkan dari penambahan modal perusahaan.
Jadi pada dasarnya ini aktivitas pendanaan ini mengacu pada arus kas yang bergerak pada perusahaan dengan pemilik, investor, dan krediturnya. Nah, adapun beberapa hal yang termasuk dalam cash flow aktivitas pendanaan, yaitu seperti obligasi, hutang bank, penerbitan saham, dan penyetoran modal awal. Selanjutnya, penilaian investasi. Adapun beberapa metode penilaian investasi, yang pertama itu metode ARR. Jadi metode ARR ini mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah model investasi awal. Jadi semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Kemudian metode IRR. Metode IRR ini adalah sebuah metode untuk menghitung tingkat bunga investasi dan menyamakannya dengan nilainya saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. Sederhananya, ketika hasil perhitungan IRR menunjukkan angka yang lebih besar daripada modalnya, maka kalian sebaiknya segera melakukan investasi. Selanjutnya, metode net value present. Jadi metode NPV ini adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang paling baik. Jadi, investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan di masa sekarang. Namun kelemahannya, segala sesuatu di masa depan yang diperhitungkan hanyalah asumsi yang tidak dapat dipastikan. Kemudian metode payback period. Jadi metode payback period ini adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, PB ini adalah lamanya sebuah investasi yang mencapai titik infas. Periode pengembalian yang pendek menandakan investasi lebih menarik. Adapun keuntungan dari metode ini adalah mudah dipahami dan dihitung. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan karena perhitungannya akan berhenti tepat setelah titik pengembalian tercapai. Nilai uang atau apapun yang terjadi setelahnya akan diabaikan. Dan yang terakhir itu ada metode profitability index. Jadi metode ini merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI ini yang lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Kemudian jika di bawah dari 1,0 maka itu merupakan investasi yang kurang baik. Adapun contoh soal dari metode ARR bisa dilihat dalam slide ini, yaitu perusahaan PT Perfect Beauty mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan inisial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu.
Berapakah accounting rate of return proyek tersebut? Bisa dilihat di sini cara menghitung dari metode IRR. Jadi diketahui itu biaya investasinya itu sebesar 500 juta. Usia ekonomisnya itu 10 tahun. Dan cash inflow-nya kan ada per tahun itu ada 100 juta. Dan depresiasi per tahunnya itu ada 50 juta. Adapun penyelesaiannya yaitu sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi, sehingga kita dapatkan di sini 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut itu adalah 10%. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.